Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPL SMP Negeri 3 Tangerang Selatan akan mempresentasikan tugas demonstrasi konstekstual dengan mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Ahdiati Fauzia, lalu ada Diana Martiana, lalu ada Elisa Amelia, ada Hesti Mulyawati, dan ada Yuni Sulistiawati. Nah, untuk tugasnya yaitu analisis ketersediaan sistem dukungan di Indonesia. Sistem dukungan yang pertama adalah unit layanan disabilitas. Lalu yang kedua adalah pusat sumber. Yang ketiga, sekolah khusus atau luar biasa. Yang keempat adalah dunia usaha dan dunia industri. Yang kelima, organisasi masyarakat sipil. Dan yang keenam adalah program transisi. Sistem dukungan yang pertama adalah unit layanan disabilitas. Tujuan utama pembentukan unit layanan disabilitas adalah untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Lalu, fungsi ULD menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. Lalu yang kedua adalah menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan program kompensatorik. Yang keempat adalah menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas. Lalu yang kelima adalah melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas. Lalu yang keenam adalah menyediakan data dan informasi tentang disabilitas. Yang ketujuh adalah menyediakan layanan konsultasi. Dan yang kedelapan adalah mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas. Baik, di sini ada program pemenuhan kebutuhan dan layanan pengembangan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Di sini ada tabel yang berisi ragam disabilitas dan program pengembangan. Adapun ragam disabilitas yang pertama adalah disabilitas fisik, di mana program pengembangannya yaitu ada pengembangan diri dan pengembangan gerak atau motorik yang disesuaikan dengan hambatan fisik peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada disabilitas intelektual, di mana program pengembangannya ada pengembangan diri, pengembangan kecakapan hidup, dan pengembangan ADL atau Activity of Daily Living. Lalu yang ketiga ada disabilitas mental. Untuk program pengembangannya, yang pertama ada pengembangan diri, yang kedua ada pengembangan kecakapan hidup, dan pengembangan ADL atau Activity of Daily Living. Nah, yang keempat ada hambatan sensori penglihatan. Nah, untuk pengembangannya atau program pengembangannya di sini ada pelatihan menulis dan membaca huruf Braille, orientasi dan mobilitas, pengembangan sosial dan komunikasi. Lalu yang selanjutnya adalah hambatan sensori pendengaran. Nah, untuk program pengembangannya di sini ada pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama. Dan yang terakhir adalah hambatan sensori berbicara, di mana untuk pengembangannya yaitu pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama. Nah, untuk fungsinya, fungsi fasilitas ini menunjukkan unit layanan disabilitas diberi kewenangan untuk melakukan pelatihan seperti workshop, lokakarya, seminar, dan lain sebagainya. Unit layanan disabilitas dapat memfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah umum atau sekolah inklusif
dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. Program kekhususan berorientasi pada dua hal, yaitu pemenuhan belajar dan layanan pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini ada unit layanan disabilitas yang ada di Kota Tangerang. Di Tangerang terdapat unit layanan disabilitas pendidikan atau disebut ULDP yang didirikan oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan. ULDP ini bertujuan untuk mendukung pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. ULDP sendiri berlokasi di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lantai 3 Jalan Satria Sudirman nomor 1, Kota Tangerang. Layanan konsultasi tersedia setiap Selasa dan Kamis, pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, masyarakat dapat mengakses layanan daring melalui aplikasi Tangerang Live pada fitur Tangerang Belajar. Nah, apa sih tujuan dan manfaatnya? Di sini tujuan dan manfaatnya adalah ULDP sendiri dirancang untuk memberikan layanan konsultasi kepada penyandang disabilitas dan keluarganya, termasuk dukungan dari tenaga ahli seperti psikolog. Layanan ini mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi anak-anak penyandang disabilitas. Dengan adanya ULDP, diharapkan kualitas pendidikan inklusif di Kota Tangerang dapat meningkat, memberikan akses yang lebih baik bagi lebih dari 2.000 siswa penyandang disabilitas. Pusat sumber. Pusat sumber dalam konteks pendidikan khusus dan pendidikan inklusif adalah lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Fungsi pusat sumber dalam implementasi pendidikan adalah sebagai inisiator yang aktif dalam pelaksanaan pengembangan layanan pendidikan. Yang kedua, sebagai sumber dukungan dalam pengembangan proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pusat informasi bagi orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu yang keempat, sebagai koordinatoriat layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu, peran pusat sumber dalam pengembangan pendidikan yaitu memberikan informasi kepada sekolah inklusif dan SLB mengenai pendidikan inklusif dan khusus. Lalu yang kedua, menyediakan bantuan terapi, intervensi, asesmen, pelayanan, dan bimbingan. Yang ketiga, melakukan inovasi di bidang pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Yang keempat, melakukan penelitian dan pengembangan implementasi pendidikan inklusif. Ketersediaan pusat sumber di Kota Tangerang Selatan. SKH Negeri 01 Tangerang Selatan yang beralamat di Jalan Raya Pondok Kacang Timur, Pondok Aren. Sekolah ini berstatus negeri dengan akreditas A. Sebagai pusat sumber, SKH Negeri 01 berfungsi sebagai tempat konsultasi dan layanan informasi bagi orang tua dan masyarakat, menyediakan guru pembimbing khusus, serta layanan terapi, menjadi rujukan bagi sekolah inklusif dalam menangani anak berkebutuhan khusus, menyelenggarakan pelatihan untuk guru-guru sekolah reguler terkait pembelajaran inklusif, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam pengembangan layanan pendidikan inklusif di Kota Tangerang Selatan. Adapun deskripsinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan pusat sumber sebagai suatu tempat atau lembaga yang menyediakan informasi, peralatan, dukungan, dan pendampingan terhadap sekolah-sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, baik secara teknis maupun konsultatif. Program ini dapat dibentuk secara khusus atau memfungsikan sekolah luar biasa SLB negeri atau swasta yang sudah ada dan memenuhi syarat untuk dipersiapkan menjadi pusat sumber, sehingga mampu melaksanakan fungsi dan peran sebagai pusat sumber. Sekolah khusus atau luar biasa SLB diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan. Dengan jenis yang berbeda pula strategi pembelajaran serta fasilitas yang dimiliki. Jenis-jenis SLB antara lain yaitu SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk anak tunarungu, SLBC untuk anak tunagrahita atau individu dengan intelijensi yang di bawah rata-rata, SLBD
untuk kekurangan dalam anggota tubuh mereka atau disebut tunadaksa, SLBE yaitu tunalaras, atau tidak bisa mengukur emosi dalam bersosialisasi, dan SLBFHKVQ yaitu disabilitas sosial dan emosional. Kategori ini mencakup berbagai kondisi seperti autisme, gangguan perhatian, hiperaktivitas yaitu GPH atau ADHD, dan gangguan emosional lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu SLBG yaitu tunaganda atau kombinasi kelainan. Ketersediaan sekolah khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Browser pada tahun 2007 mengumumkan bahwa sekolah inklusif mengelola ruang kelas dengan akomodasi dan mendorong peserta didik. Guru harus mampu menggunakan berbagai pendekatan pengajaran, bekerja secara kolaboratif, dan menggunakan berbagai metode penilaian. Adapun ketersediaan sekolah luar biasa SLB di Kota Tangerang Selatan menurut data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2025, saat ini terdapat 67 sekolah luar biasa SLB, mulai dari tingkat TK hingga SMA. Dari jumlah tersebut, 4 merupakan sekolah negeri dan 63 SLB swasta. Contoh ketersediaan sekolah khusus atau SLB di Kota Tangerang Selatan yaitu SKH Negeri 01 Tangerang Selatan yang beralamat di Jalan Raya Pondok Cabe Timur, Pondok Aren. Sekolah ini berstatus negeri dengan akreditasi A. Kebutuhan khusus yang dilayani yaitu A, B, C, C1, D, D1, F, H, K, P, dan Q. Deskripsi kebutuhan utama dalam penyelenggarakan pendidikan inklusif dengan adanya ketersediaan guru pembimbing khusus. Tetapi pada kenyataannya hal ini sulit terwujud karena jumlah guru di SLB masih kurang. Adanya kesulitan sama ini khususnya dalam hal penyediaan guru pembimbing khusus karena kurangnya komunikasi yang terjalin antara sekolah inklusif dengan sekolah khusus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ketersediaan lapangan pekerjaan di dunia usaha dan juga dunia industri bagi penyandang disabilitas. Untuk ketersediaan, menurut data BPS, menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pekerja disabilitas dari tahun 2021 ke 2022. Tapi, masih banyak penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah. Secara nasional, ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia mengalami peningkatan, namun masih terdapat tantangan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah seharusnya menjamin kesempatan kerja yang sama bagi mereka, baik yang penyandang disabilitas maupun sumber daya manusia reguler, dengan kewajiban bagi pemerintah dan perusahaan untuk menyediakan fasilitas dan kesempatan yang inklusif. Di Indonesia dan khusus Selanjutnya saya menuju bagian deskripsi. Ketersediaan dunia usaha dan dunia industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyandang disabilitas. Isi dari undang-undang tersebut adalah 1. Pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib menggunakan tenaga kerja penyandang disabilitas paling sedikit 2%. 2. Bagi sektor swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas sebagai bagian dari keseluruhan karyawannya. Seperti pada diagram di samping, bahwasannya warna kuning menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwasannya penyandang disabilitas bertambah pekerjaannya dari tahun 2017 ke 2019 dari merupakan orang yang berusaha sendiri kemudian diangkat menjadi buruh atau karyawan atau pegawai.
sosial. Organisasi masyarakat sipil. Di Indonesia ada beberapa organisasi masyarakat sipil, diantaranya Yayasan Melatih Anak Bangsa atau YMAB yang menyediakan terapi gratis khusus untuk ABK. Yayasan Melatih Anak Bangsa ini adalah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang terapis untuk anak ABK dengan gratis, khususnya mereka yang kurang mampu. Relawan dari Yayasan MAB adalah organisasi yang bergerak untuk memajukan dan mengembangkan yayasan dengan cara wirausaha. Ada lagi PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. PKBI bersama Forberani mengadvokasi sistem pendidikan yang lebih inklusif, khususnya akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak dengan disabilitas dan masyarakat adat. Ada juga HKI, Helen Keller International, fokusnya pada upaya pembuka akses pendidikan bagi semua anak, terutama penyandang disabilitas, seluas mungkin untuk memperoleh pendidikan di sekolah terdekat tempat tinggal mereka. Itu yang tersebar di Indonesia. Ada juga yang secara khusus berkembang di Tangerang Selatan, yaitu ABK UMKM. Pusatnya di Tangsel, fokusnya pada pemberdayaan UMKM ABK. Tidak membuka cabang atau perwakilan, tapi bisa membantu pendirian komunitas disabilitas seluruh Indonesia via konsultasi gratis dengan ketua, pengurus, dan pendiri ABK UMKM. Baik, selanjutnya adalah program transisi. Definisi dari program transisi dipandang sebagai sebuah proses yang memberikan jembatan bagi anak menuju lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan ABK dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tuntutan yang baru, seperti transisi dari PAUD ke SD, SD ke SMP, dan seterusnya hingga mereka masuk ke dalam dunia kerja atau kehidupan secara mandiri. Tujuannya adalah mempersiapkan anak menghadapi perubahan sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Tujuan dari program transisi untuk anak ABK yang pertama, mempersiapkan anak ABK menghadapi perubahan lingkungan, baik secara fisik, sosial, maupun akademik. Dan yang kedua adalah meningkatkan kemandirian dan keterampilan hidup mereka. Yang ketiga, mengurangi stres dan hambatan adaptasi yang mungkin mereka hadapi. Selanjutnya, yaitu memberikan dukungan yang berkelanjutan tidak hanya dari sekolah, tapi juga keluarga dan masyarakat. Program transisi paling umum diterapkan dalam 2 skenario. Yang pertama, transisi dari PAUD ke SD yang menekankan kesiapan anak dan perlibatan orang tua. Contohnya, beberapa kota sudah melaksanakan program transisi, yaitu di Pekalongan dan di Kota Tangerang. Yang kedua adalah transisi pasca sekolah ketika mereka memasuki ke dunia kerja atau ke perguruan tinggi, seperti yang dikembangkan oleh Universitas 11 Maret dan SLB Payakumbuh. Lalu bagaimana implementasi dari program transisi ini? Implementasi program transisi untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia semakin berkuat melalui berbagai inisiatif lokal dan akademik. Salah satunya adalah di Kota Pekalongan. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ini mengadakan kegiatan parenting bagi orang tua ABK sebagai bagian dari program transisi PAUD ke SD. Selain itu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Surakarta juga mengembangkan model program transisi pasca sekolah bagi anak ABK. Model ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada input atau persiapan, proses pembelajaran akademik dan vokasional, dan output atau kelanjutan mereka ke perguruan tinggi atau dunia kerja. Program transisi di beberapa daerah mungkin sudah diimplementasikan, seperti di Kota Pekalongan bahwa program transisi dari PAUD ke SD, Pemda telah memberikan guru-guru atau orang tua bimbingan untuk menentukan pilihan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Apakah akan dilanjutkan ke sekolah inklusi ataupun ke sekolah luar biasa. Akan tetapi di Provinsi Banten, pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus telah dilakukan oleh beberapa dinas pendidikan di tingkat kabupaten ataupun kota. Namun, tidak ada informasi spesifik mengenai program transisi ABK di tingkat provinsi. Lalu, program transisi dari PAUD ke SD atau kelas awal ini fokus pada penghapusan tes Kalistung saat anak masuk SD dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah ABK, seperti melibatkan guru PAUD dan SD serta orang tua dalam proses transisi.
Ketersediaannya adalah cukup tersedia di beberapa daerah dengan pendidikan inklusif. Lalu yang kedua adalah transisi antar tingkat sekolah dari SD ke SMP ataupun dari SMP ke SMA. Ketersediaannya belum banyak daerah yang memiliki program khusus untuk mengawal transisi antar tingkat bagi ABK. Guru pendamping khusus kadang melanjutkan pendampingan, namun koordinasi antara jenjang masih mengalami kesulitan atau lemah. Beberapa sekolah swasta atau SLB mulai menyusun program individual transisi. Dan yang ketiga adalah transisi dari sekolah ke dunia kerja atau ke perguruan tinggi. Yaitu yang pertama adalah program kemandirian, yaitu tahap perkembangan untuk mempersiapkan peserta didik agar mandiri sesuai dengan usianya. Program untuk mempersiapkan peserta didik berkebutuhan khusus setelah masa sekolah tidak terlepas dari berbagai program yang harus dilaksanakan. Seperti yang program kemandirian, bahwa program ini dirancang untuk mendukung peserta didik dalam mengembangkan kemandiriannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mereka bisa menjalankan tugas piket, terus juga dapat menyetrika, melipat pakaian, mengelola keuangan, serta berkomunikasi efektif. Lalu kemudian adalah program vocational skill. Vocational skill yaitu keterampilan yang bersangkutan dengan bimbingan kejuruan. Program ini dilakukan bertahap sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jadi program keterampilan vokasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus itu disesuaikan dengan bakat dan kemampuan individu guna menunjang perkembangan diri mereka. Materi pembelajaran juga disesuaikan dengan jenjang kelas mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 dengan tingkat kedalaman yang meningkat sesuai level kelas. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam bidang keterampilan yang mereka pelajari. Kemudian adalah program soft skill. Program soft skill yaitu mengembangkan keterampilan interaksi, komunikasi, kinerja, dan kecerdasan. Soft skill juga menjadi bagian penting dalam pengembangan peserta didik, khususnya dalam membentuk perilaku, sikap, serta kemampuan bersosialisasi. Program ini dilakukan bersama teman sebaya agar siswa berkebutuhan khusus dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Soft skill juga memberi peluang kepada mereka untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha. Lalu selanjutnya adalah program kewirausahaan, yaitu mengembangkan kemampuan menciptakan atau melaksanakan usaha. Yaitu untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan, sekolah itu biasanya menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar kewirausahaan yang melibatkan alumni yang telah sukses untuk membangun usaha. Selain itu, peserta didik juga dilibatkan dalam praktik langsung di bidang usaha mikro seperti UMKM, pembuatan dan penjualan produk melalui marketplace. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki pengalaman nyata dan tumbuh kewirausahaannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis ketersediaan sistem dukungan di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.